Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Senang berjumpa dengan saudara lagi. Biarlah kemurahan dan belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, melimpah di dalam hidup saudara semua. Saudara, ketika kita semua umat Kristiani sudah memasuki masa perjanjian baru, Kristus telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Umat Kristiani di seluruh dunia telah mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk beribadah, saudara. Termasuk umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi pun beribadah pada hari Minggu. Dan mengapa hari Minggu, saudara? Karena hari Minggu merupakan hari kebangkitan dan hari kemenangan Kristus Yesus. Sehingga hari Minggu dianggap sebagai hari yang sangat penting untuk dipakai sebagai hari beribadah. Dan bukankah Yesus wafat pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu? Saudara, jika kita melihat kepada prinsip penciptaan, Allah pun beristirahat pada hari ke-7 setelah Allah selesai menciptakan alam semesta dan isinya dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dan Allah sendiri telah memberkati dan menguduskan hari ke-7 tersebut. Maka tidak heran, saudara, kalau hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan, di mana umat Kristiani pada hari Minggu diharapkan untuk masuk ke dalam komunitas sehati seiman untuk melakukan ibadah bersama-sama sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara, seperti kita ketahui, umat Kristiani pada umumnya mayoritas melakukan doa, pujian, dan penyembahan pun hanya pada saat ibadah di gereja hari Minggu saja. Dan di luar dari ibadah Minggu, selebihnya para jemaat ketika berada di rumah dari Senin sampai dengan Sabtu, mereka hanya lakukan doa saja. Seperti doa kalau mau makan, doa kalau mau tidur, bangun tidur, atau pada saat mau bepergian. Karena mereka menganggap pujian dan penyembahan yang dilakukan di gereja setiap minggu itu sudah cukup. Dan selebihnya cukup perkataan doa saja dan tidak perlu worship. Dan memang tidak dipungkiri, saudara, di luar hari Minggu ada gereja-gereja yang juga melakukan perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri oleh para jemaatnya. Dan biasanya diadakan di rumah-rumah jemaat secara bergiliran. Ada yang 1 kali seminggu atau mungkin juga 2 kali seminggu. Dan ini sifatnya lebih kepada kekeluargaan, saudara. Dan jemaat bisa saling memperhatikan satu sama lainnya. Dan pada kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47, firman Tuhan berkata, ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, pada ayat 46 dikatakan, orang-orang percaya pada gereja mula-mula zaman rasul-rasul, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing. Dan Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Di sini saudara bisa melihat dan menilai esensi dari ketekunan mereka. Apa yang mereka rasakan? Justru mereka merasa bergembira. Mereka tulus hatinya. Mereka disukai semua orang. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Bukankah semakin banyak orang yang bertobat dan kerajaan Allah semakin diperluas, saudara? Dan itu semua mereka lakukan memang berkenaan pada saat hari Pantekosta. Hari di mana dicurahkannya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Dan saya mau bertanya, apakah cukup seorang Kristen hanya melakukan doa, pujian, dan penyembahan hanya pada hari Minggu saja? Bukankah zaman rasul-rasul mereka lakukan setiap hari, saudara? Atau mungkin saudara berpikir, itu kan pas momen Pentakosta saja mereka lakukan itu. Di luar Pentakosta kan tidak perlu. Dan saya pikir tidak ada salahnya jika saudara kembali lakukan seperti jemaat mula-mula. Hanya yang membedakan, kalau jemaat mula-mula lakukan itu setiap hari di bait Allah, tapi kalau saudara cukup lakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu di rumah saja.
Memang, semua umat Kristiani merasa berbahagia ketika merayakan hari Pantekosta. Karena mereka merasa ketika Yesus naik ke surga, mereka tidak sendiri lagi. Tapi ada Roh Kudus sebagai penolong, penghibur bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Tapi mereka lupa atau bahkan tidak memahami dan mengerti secara mendalam bahwa apabila Roh Kudus yang berdiam di dalam hati mereka, sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus dan telah dibaptis, tapi jika Roh Kudus itu tidak diaktifkan dan tidak dikobarkan, maka Roh Kudus atau Holy Spirit yang ada di dalam tubuhnya akan padam dan tidak menyala-nyala lagi. Jika terjadi demikian, dampak terburuknya apa, saudara? Maka tidak heran kalau masih ada seorang Kristen yang menjadi pelakor atau perebut laki orang. Seorang Kristen menjadi depresi atau sakit jiwa. Seorang Kristen yang melakukan pembunuhan. Seorang Kristen yang suka memfitnah. Seorang Kristen yang masih melakukan zina. Menjadi Kristen yang masih mengunjungi dukun atau paranormal. Dan saya mau bertanya, jika saudara seorang Kristen yang dewasa, bagaimana saudara menanggapi hal ini? Saudara, jika hanya percaya saja sudah cukup dan saudara merasa hidup saudara sudah disempurnakan, dimerdekakan oleh karena kematian Kristus di Kalvari, tetapi mengapa hal tersebut masih menimpa umat Kristiani atau anak Tuhan, saudara? Saudara, mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 32 ini mengatakan, seorang Kristiani baru bisa menjadi saksi Kristus apabila ia mentaati Allah. Berarti jika mentaati Allah, berarti ia harus juga melakukan perintah Allah. Saya menggarisbawahi mentaati Allah. Bukankah ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saudara semua, hidup saudara bukan milik saudara lagi, tapi sudah menjadi milik Allah Bapa? Dan mari saudara kita lihat kitab 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Saya akan jelaskan. Jadi jika saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, berarti saudara tidak boleh lagi hidup egois, semau-maunya. Saudara harus mengikuti perintah dan aturan-aturan Allah. Dan untuk menjadi Kristen yang taat, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Mari saudara kita lihat kitab Efesus 6 ayat 18. "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Saudara, jelas di dalam firman Tuhan ini, saudara dan saya diminta harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Saya underline setiap waktu. Berarti saudara harus lakukan setiap hari dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Dan Alkitab sendiri telah mencatat, saudara tidak bisa melanggar. Jika melanggar, berarti saudara keluar dari koridor Allah. Dan saudara akan menerima konsekuensinya. Benar saudara, karena saya sudah mempraktekannya dan saya berhasil. Dan saya mau bertanya, apakah iblis atau Lucifer menyerang manusia di dunia ini pilih-pilih hari, saudara? Atau mungkin menyerang manusia hanya pada hari Minggu atau hari-hari tertentu saja? Tentunya tidak ya. Iblis atau Lucifer menyerang manusia setiap saat non-stop. Dan jikalau begitu, saya mau katakan dengan tegas, tidak cukup saudara hanya melakukan doa, praise and worship hanya setiap minggu di gereja saja. Tapi saudara harus lakukan setiap hari di dalam rumah tangga saudara. Karena iblis menyerang saudara setiap saat. Saya mau sampaikan, jika Tuhan saja mengizinkan saudara memiliki rezeki, berkat pekerjaan, bahkan sebuah usaha untuk menikmati hidup di dunia ini, dan bahkan saudara dan saya dalam satu hari saja bisa menyempatkan diri untuk memanjakan tubuh jasmani saudara yang lapar dengan memberi makan 3 kali dalam satu hari, yaitu saudara breakfast, lunch, dinner,
Berarti saudara juga harus mampu menyediakan waktu khusus bagi Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, yang tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan melakukan doa, praise and worship, baca Alkitab, dan doa syafaat. Harus bisa, saudara. Saudara harus perjuangkan hal ini untuk memberi makan tubuh roh saudara, di mana secara signifikan akan berdampak luar biasa kepada tubuh jiwa saudara yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara akan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang seperti Kristus tentunya. Saudara harus perjuangkan hal ini. Jika saudara menyayangi diri saudara sendiri, pasangan Anda, dan anak-anak kandung saudara. Jika saudara mengatakan bahwa saudara adalah seorang yang menyayangi dan mencintai keluarga saudara, mencintai istri atau suami, anak-anak saudara, tapi saudara tidak mau lakukan, berarti saudara adalah orang yang sedang membual, omong kosong, no action talk only. Anda adalah orang yang tidak takut dengan Tuhan. Anda Kristen yang suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka Tuhan akan memuntahkan saudara. Dan pada akhirnya saudara tidak akan mendapat apa-apa. Jadi, pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau menjadi Kristen berkualitas tinggi atau menjadi Kristen remang-remang yang low quality? Jika memilih Kristen berkualitas tinggi, berarti saudara harus berjuang keras dan melakukan perjuangan iman. Dan jika memilih menjadi Kristen low quality, saudara bisa bersantai-santai ria. Karena penyesalan itu selalu di belakang saudara, dan tentunya tidak ada penyesalan di depan. Saudara, mudah untuk menguji apakah Anda adalah seorang yang masih dipenuhi roh dunia atau tidak. Yaitu, bagaimana jika teman Anda mengatakan dan mengajak Anda untuk pergi? Sambil contoh, "Bro, yuk temenin saya ke mall. Mau ngopi-ngopi nih, lagi butek pikiran. Nanti saya jemput ya. Jam 2 siang deh, saya ke tempat kamu." Lalu Anda menjawab dengan gampang dan tanpa pikir panjang. "Oh ya, bisa. Thanks ya bro. Saya tunggu loh. Oke, see you." Tetapi jika istri saudara mengajak saudara berdoa, lalu saudara seperti enggan menjawab, mencari alasan sana-sini, dan Anda merasa seperti ada batu yang sangat berat menimpa pundak saudara. Seperti ada beban berat yang menahan saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jika terjadi demikian, berarti saudara adalah termasuk dalam kategori orang-orang yang masih dipenuhi dan bersahabat dengan roh-roh dunia. Berarti saudara harus segera membangun imun tubuh saudara dan berjuang sekuat tenaga dan pikiran hati saudara untuk melawan roh-roh dunia dan kedagingan saudara, untuk menuju kepada kualitas iman yang dikehendaki Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara semua yang sangat saya kasihi, tidak cukup saudara hanya melakukan doa, praise and worship di gereja pada hari Minggu saja. Tetapi saudara harus lakukan setiap hari, yaitu 1 hari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Jika saja saudara dan saya perlu mandi 1 hari 2 kali untuk membersihkan tubuh saudara dari keringat, agar tubuh saudara menjadi segar dan sehat, maka saudara pun perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan sehari 2 kali. Tidak ada tawar-menawar lagi saudara. Semua ini dilakukan untuk kesehatan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Dan sekarang, saudara akan mendapat jawaban secara detail. Mengapa harus doa, praise and worship, baca Alkitab, dan doa syafaat 1 hari 2 kali. Saudara semua perlu ketahui bahwa Raja Neraka atau Raja Iblis itu dalam 1 detik dapat mencapai atau mengunjungi 100 tempat di dunia ini. Dan saudara bisa menghitung sendiri berapa tempat yang bisa dicapai atau dikunjungi Raja Neraka tersebut di dalam 1 hari atau 24 jam. Dan hasilnya adalah 8.640.000 tempat yang bisa dicapai Raja Neraka di dalam 1 hari selama 24 jam. Wow, luar biasa kerasnya kerja Raja Neraka, saudara. Karena Raja Neraka harus mengkoordinir semua anak buahnya termasuk wakilnya sendiri di seluruh dunia. Mereka bergerak sangat cepat. Dan apakah sebanding jika saudara berleha-leha dalam mengikuti Tuhan? You can imagine. Saudara sudah diberikan kepintaran, hikmat, saudara berpendidikan. Tentunya saudara bisa menganalisa sendiri.
Dan Tuhan meminta saya berdoa, praise and worship, baca Alkitab, doa syafaat 3 kali dalam satu hari. Dahulu saya lakukan 3 kali dalam sehari, saudara, yaitu pagi, subuh, siang, dan malam. Masing-masing sekitar 2,5 jam. Dan itu saya lakukan dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Dan dari tahun 2009 sampai dengan 2023, saya hanya lakukan 2 kali sehari. Tapi rata-rata 2,5 sampai dengan 3 jam saya berada dalam hadirat Tuhan. Tapi semenjak 2024 ini, saya bisa menghabiskan 3 sampai dengan 4 jam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan saya lakukan 2 kali sehari. Jadi, sekalipun saya sibuk pelayanan, saya tetap konsisten melakukan doa 2 kali dalam satu hari. Karena saya menganggap itu adalah kewajiban dan responsibel saya kepada Tuhan. Jadi, dalam satu hari, total saya bisa menghabiskan kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam di dalam hadirat Tuhan. Dan mengapa jam doa saya semakin bertambah? Karena tuntutan kebutuhan kuantiti doa saya yang semakin bertambah, saudara. Tetapi untuk worship-nya sendiri, saya konsisten dari tahun 2004 sampai dengan 2024 ini, saya lakukan hanya 50 menit. Dan sisanya Alkitab dan doa syafaat. Dan itu sudah berlangsung selama 20 tahun, saudara. Saya tetap konsisten. Dan saudara harus menganggap hal ini adalah suatu kewajiban bagi hidup saudara. Dan harus dilakukan secara konsisten dengan penuh ketaatan. Dan saya tidak meminta saudara mengkopi persis seperti saya. Jika saudara belum mampu atau mungkin saudara sibuk, saudara bisa memulai setengah jam sampai dengan 1 jam dulu. Karena seiring dengan kerinduan dan kehausan saudara akan Tuhan, otomatis akan dengan sendirinya jam doa saudara akan bertambah. Dan jika dilihat banyaknya pergumulan manusia, maka tidak heran saudara, jika manusia banyak menemui permasalahan. Ya, karena mereka tidak mau konsisten. Mereka tidak mau ambil komitmen kepada Tuhan. Dan manusia dunia hanya mau happy-happy saja. Dan buktinya apa, saudara? Saudara bisa melihat. Bukan 1 jam atau 2 jam mereka habiskan waktu mereka di mall. Tetapi terkadang dari siang sampai dengan malam mereka gathering dan nongkrong di mall. Lalu ketika dapat cobaan dari iblis, dapat masalah, barulah mereka mau berdoa. Tapi jika Tuhan belum jawab doa mereka, lalu mereka menyalahkan Tuhan yang tidak peduli dengan mereka. Dan Tuhan tidak baik. Tuhan pilih kasih. Lalu mereka kecewa dengan Tuhan dan gak mau ke gereja lagi, atau gak mau dengar khotbah firman Tuhan lagi. Dan bukankah ini yang terjadi, saudara? Jadi OB-nya tidak mau, berkatnya mau. Bukankah ini sikap egois? Dan Tuhan pun sampai disalahkan. Bukankah Tuhan tidak pernah membuat kesalahan? Mari saudara, ubah cara berpikir saudara semua. Minta Roh Allah pimpin dan mampukan saudara untuk bisa memiliki pemahaman yang benar. Bagaimana untuk dapat menaiki gunung Tuhan dan hidup saudara diberkati dan doa-doa saudara selalu dijawab oleh Tuhan. Saudara harus memanage waktu saudara. Saudara harus bisa menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Dan untuk pemula, saudara bisa memulai worship setengah jam, lalu doa syafaat setengah jam, dan baca Alkitab 20 menit. Seiring kerinduan saudara bertambah akan Tuhan, dengan otomatis saudara akan menambah jam doa dan worship saudara. Karena semakin lama saudara akan semakin haus akan Tuhan. Dan digambarkan jalan menuju surga itu sempit dan berdesak-desakan. Sedangkan jalan menuju neraka atau kebinasaan itu digambarkan jalan yang lebar dan luas. Dan mengapa jalan menuju surga disebut sempit dan berdesak-desakan, saudara? Ya, karena jalan menuju surga kekal itu memang tidak mudah. Dan selalu harus hati-hati dan waspada. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya memutuskan untuk mencari jalan ke surga kekal, iblis atau Lucifer sangat-sangat tidak suka. Iblis langsung mengadakan permusuhan bagi saudara dan saya. Iblis mulai memperhitungkan saudara dan saya karena saudara dianggap orang-orang yang sangat berbahaya bagi kerajaan dunia atau kerajaan kuasa gelap. Iblis akan mengintai hidup saudara. Siang dan malam iblis akan memantau hidup saudara. Saudara akan diberi CCTV, yaitu iblis akan menurunkan anak buahnya untuk memata-matai saudara.
Saudara akan di-spy. Dan bagaimana mengatasinya, saudara? Cara mengatasinya adalah dengan konsisten, disiplin waktu, fokus, dan komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Dan jika saudara lakukan hal ini, iblis akan marah, dan untuk sementara waktu iblis seakan-akan mundur. Tapi ingat, iblis akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang saudara. Iblis menunggu saudara membuka celah. Tapi sekalipun iblis sepertinya mundur, iblis tetap memantau saudara. Karena itu adalah job utama atau main job mereka. Saya mau beritahu, praise and worship merupakan suatu kekuatan pada roh saudara. Ibarat handphone yang harus di-charge selalu baterainya, agar handphone dapat aktif kembali. Begitu juga dengan manusia, saudara. Rohnya harus disuplai selalu dengan makanan rohani, yaitu doa, praise and worship. Dengan melakukan praise and worship, berarti saudara telah men-charge roh saudara, yaitu dengan mengkoneksikan roh saudara dengan roh Allah, agar roh saudara tetap menyala-nyala, aktif, dan tidak padam, dan roh saudara terpelihara selalu. Menyala-nyala berarti roh saudara berapi-api. Saudara memiliki semangat atau spirit yang luar biasa di dalam mengikuti Yesus Allah Bapa. Saudara memiliki sukacita, damai sejahtera yang luar biasa, karena roh saudara meluap-luap. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ketika saudara melakukan praise and worship, roh Allah benar-benar bekerja dan menyelubungi roh saudara. Karena jika tidak diselubungi roh Allah, roh saudara tidak memiliki kekuatan apapun. Saudara tidak bersemangat. Saudara tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera. Saudara tidak memiliki kasih. Saudara menjadi orang yang mudah khawatir, mudah kecewa, mudah emosi. Roh-roh dunia sangat mudah menempel dan menguasai jiwa saudara. Saudara akan sulit mengampuni orang lain. Ya, siapa saja. Bisa anak kandung saudara, suami atau istri, atau bahkan orang tua saudara. Di dalam fase tertentu, ketika saudara melakukan praise and worship secara konstan, saudara akan semakin peka, hikmat Tuhan akan turun atas saudara. Rahasia alam roh akan terungkap. Saudara mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Praise and worship adalah cara untuk melibatkan Yesus Kristus, Allah Bapa, untuk turut campur dan terlibat di dalam setiap persoalan hidup saudara. Di dalam setiap bisnis, pekerjaan, karir, jabatan saudara. Dalam mendidik anak saudara. Dalam pelayanan saudara. Bagaimana saudara harus berelasi dengan suami, istri, dengan partner bisnis saudara, dengan teman-teman. Saat roh saudara terkoneksi dengan roh Allah, roh saudara nyambung dan menyatu dengan roh Allah, sehingga roh saudara menjadi kuat, dan pesan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saudara akan terkoneksi. Biasanya, pesan tersebut berupa hikmat kepintaran dan hikmat kebijaksanaan. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi hikmat itu baru datang jika saudara takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan, puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selamanya. Berarti saudara melakukan praise and worship itu sampai saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan bahkan diteruskan lagi di surga. Dan saudara akan menyembah bersama para malaikat di surga. Maka dikatakan, puji-pujian kepada Tuhan sifatnya tetap dan dilakukan sampai selama-lamanya. Dan pada Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara dengan melakukan praise and worship, saudara semakin pintar dan mengerti. Saudara semakin berhikmat dan saudara semakin mengenal pribadi Allah Bapa Maha Kudus itu sendiri. Dan tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, saudara berlaku setia di hadapan Tuhan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Saudara selalu membuktikan kepada Tuhan bahwa saudara setia dalam perbuatan dan dalam perkataan. Entah itu dalam pelayanan, dalam pergaulan, bisnis, dalam pekerjaan, baik saudara berfungsi sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai karyawan atau employee. Saudara diharapkan dapat
menempatkan posisi saudara yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Saudara dapat menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Allah itu sendiri. Roh saudara akan diselubungi dan dikuasai oleh Roh Allah. Lalu Roh Allah akan masuk menjamah dan mengambil alih atas jiwa saudara yang sakit, yang luka, yang tidak beres, yang kepahitan. Setelah kehendak, perasaan, dan pikiran saudara diperbaiki, maka saudara akan bertindak seturut kehendak Tuhan, sesuai apa kata Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang lain. Dengan cara Tuhan akan memberikan dan mengisi hikmat marifat, hikmat kepintaran, roh bijaksana ke dalam pikiran, hati, dan kehendak saudara yang masuk melalui roh saudara. Dan tentunya, Roh Allah telah bekerja dan berkarya di dalam hidup saudara. Dan terakhir, efek atau dampak positif yang luar biasa yang saudara terima adalah saudara akan memiliki tubuh yang sehat, jasmani yang sehat, saudara tidak sakit lagi, dan saudara tidak mudah terserang penyakit. Saudara memiliki imun tubuh yang kuat. Dan bukankah hati gembira adalah daya tahan atau obat yang manjur saudara? Karena saya percaya, jika Roh Allah telah menguasai hidup saudara, saudara pasti akan memiliki sukacita dan kasih yang sempurna yang dari Allah tentunya. Tetapi harap diingat, di level ini saudara akan memiliki kepekaan yang tajam karena Tuhan akan mencurahkan roh kepekaan itu kepada saudara. Saudara memiliki tubuh atau jasmani yang sehat. Setiap organ tubuh saudara akan dijaga oleh Tuhan. Saudara tough, tegar ketika menghadapi masalah. Iman saudara tidak mudah goyah karena saudara dipenuhi hikmat dari Tuhan. Bukankah hikmat Tuhan akan diperoleh jika orang tersebut takut dengan Tuhan? Dan takut dengan Tuhan berarti orang tersebut harus melakukan perintah Tuhan, yaitu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dengan melakukan praise and worship, hidup kudus setiap hari, maka saudara tidak bisa atau sulit untuk disantet, diguna-guna atau diteluh. Berkat dan rezeki saudara tidak bisa atau sulit direbut oleh iblis saudara. Jadi ketika saudara sebagai Kristen yang tidak taat, suam-suam kuku imannya, saudara hanya mau menjadi Kristen yang santai, tidak mau berjuang dan menjadi pelaku firman, maka saudara akan menjadi sasaran empuk bagi iblis. Karena iblis akan memakai pengikut-pengikut atau murid-muridnya. Dan siapakah mereka? Mereka adalah para dukun dan orang-orang yang telah berguru atau berilmu. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak pernah saudara sangka bahwa mereka adalah pengikut iblis. Untuk melihat mereka di jalan Tuhan atau tidak, mudah saudara. Saudara lihat buahnya bagaimana. Karena pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin saudara. Itu sudah hukumnya. Dan hukum tabur tuai akan berlaku. Saudara mungkin mengerti tentang ilmu santet. Ilmu santet adalah ilmu yang dapat membuat seseorang menjadi sakit, terbaring di ranjang, yang tujuannya adalah untuk menggerogoti uang saudara agar cepat habis, dan merebut damai sukacita seseorang. Yang seharusnya orang tersebut berbahagia, bisa gathering dengan keluarga, bisa weekend bersama keluarga, bisa melakukan aktivitas, bisa ibadah, sehingga menjadi tidak bisa. Nah, saya akan jelaskan juga apakah ilmu gendam itu. Ilmu gendam adalah ilmu untuk menguasai dan mengendalikan pikiran seseorang. Jadi, ciri-cirinya adalah seseorang jika terkena ilmu gendam adalah orang tersebut akan melakukan sebuah tindakan sesuai dengan keinginan si pengirim. Kalau si pengirim menginginkan saudara mengasihani si pengirim, saudara akan menaruh belas kasihan dengan orang tersebut. Kalau si pengirim menginginkan saudara membenci seseorang, maka saudara akan tiba-tiba membenci orang tersebut. Bahkan tanpa sebab. Atau karena hal kecil saja saudara bisa tiba-tiba marah, benci, emosi. Dan bahkan hati saudara mendidih dengan orang tersebut. Karena pikiran saudara hanya diarahkan atau diingatkan hanya kepada hal-hal negatif orang tersebut. Dan saudara tidak bisa mengingat lagi tentang hal positif orang tersebut. Karena fokus saudara hanya negatif saja. Bahkan suddenly,
Saudara bisa menghubungi orang tersebut dan memarahinya atau menegur dengan penuh emosi. Jangan ya saudara. Dan ini adalah salah satu cara iblis mengikat berkat seseorang. Ilmu gendam dioperasikan dengan menggunakan mantra saudara. Dan dari cara inilah sehingga adanya roh-roh dunia. Jadi saya mau katakan, roh-roh dunia itu diciptakan oleh iblis melalui ilmu perdukunan untuk merebut berkat seseorang. Saya ambil contoh. Seseorang yang kerasukan atau kemasukan roh bunuh diri. Pasti sebelumnya dikirim roh depresi berat terlebih dahulu, baru selanjutnya roh bunuh diri. Dan ini dilakukan oleh siapa? Ya ilmu perdukunan melalui pengikut iblis. Jadi roh-roh dunia bisa ada karena ada orang-orang yang dipakai iblis yang membaca mantra, yang bertujuan untuk meminta berkat, meminta penglaris, laris manis, untuk usahanya, juga untuk menggerogoti rezeki seseorang. Saudara jangan berpikir hanya ada penglaris, laris manis saja. Karena setelah 3 level ini, masih ada 3 level lagi yang lebih tinggi. Jadi total ada 6 level kekayaan di dunia ini yang bisa iblis berikan. Mengerikan saudara jika saya buka, dan manusia dunia rela lakukan apa saja demi mendapat kekayaan di dunia ini. Makanya jangan heran, di satu sisi seseorang kaya, tapi keluarganya berantakan luar biasa. Karena ada ritual yang harus mereka lakukan. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Jadi ketika saudara bergaul di dalam circle yang memakai perdukunan, maka saudara sebagai anak terang akan menjadi sasaran hilir mudiknya roh-roh dunia tersebut. Saudara bisa membayangkan, jika melalui mantra itu saudara diminta membenci relasi bisnis saudara yang baik, dan saudara melakukannya. Bukankah saudara menjadi rugi? Karena sulit untuk mencari relasi bisnis yang baik hatinya. Oleh karena itu, saudara diingatkan harus memiliki buah-buah roh, yaitu penguasaan diri. Saudara benar-benar harus menimbang secara matang di dalam mengambil suatu decision. Oleh karena itu, berpuluh-puluh kali saya mengatakan, jangan mau saudara dikuasai atau dikendalikan oleh roh-roh dunia. Karena itu adalah cara merebut berkat dan rezeki saudara. Jika mantra itu meminta saudara kepahitan atau dendam kepada seseorang, katakanlah si A, maka saudara akan langsung benci dan dendam dengan si A. Saudara mulai mengingat masa lalu si A terus. Saudara harus menolak memakai nama Yesus yang dahsyat itu. Tapi ketika saudara melakukan praise and worship pagi dan malam secara konstan setiap hari, saudara tidak akan mudah disantet. Ilmu perdukunan tidak bisa menembus pertahanan roh saudara. Oleh karena itu, seorang Kristen tidak cukup hanya pergi ke gereja sekali seminggu saja. Karena kan tidak mungkin seorang dukun mengirim mantra atau santet atau gendam hanya pada hari Minggu saja kan? Mereka akan mengirim mantra setiap hari, bahkan setiap saat saudara. Bahkan seorang dukun sakti di Afrika yang telah bertobat, di dalam bukunya ia mengatakan, ketika ia menjadi dukun sakti, ia bisa berubah menjadi seekor lalat kecil. Karena ia memiliki ilmu sihir tingkat tinggi, saudara. Dan ia juga mengatakan dalam bukunya, biasanya Lucifer bekerja sekitar pukul 11.30 malam sampai dengan pukul 1 pagi. Juga 11.30 siang sampai pukul 13 siang. Dan juga pada sore hari pukul 17.30 sampai dengan 18.30 malam. Dan itu adalah waktu-waktu hadirat Lucifer. Sebaiknya saudara tidak berdoa pada jam-jam tersebut. Dan lebih baik sebelum atau setelah jam tersebut. Karena mereka bertugas menghalangi atau menahan hadirat Tuhan. Agar hadirat Tuhan tidak bisa menguasai saudara. Sehingga saudara sulit menikmati hadirat Tuhan. Karena jam-jam tersebut, iblis sedang melempar kutuk dan sakit penyakit. Kristen yang tidak mau belajar dan tidak mau waspada, berarti mereka adalah Kristen yang tidak berhikmat dan tidak mengerti. Dan iman mereka akan stuck di situ-situ saja. Oh, saya kan aman-aman saja kok. Kenapa harus takut? Tuhan kan sudah mati bagi saya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Ini adalah konsep pemikiran yang salah, saudara. Iblis senang kalau saudara bersikap seperti ini.
Adakah seorang tentara atau prajurit ketika perang tidak membawa senjata? Atau membawa senjata tapi tidak membawa pelurunya? Bukankah ini prajurit lalai dan ceroboh alias bodoh, saudara? Jadi ketika saudara bangun pagi hari, saudara harus melakukan doa, praise and worship, agar ketika pada saat tengah malam, iblis menyerang saudara dengan mantra, saudara bersihkan dan usir kembali, atau saudara lepaskan kembali dengan cara melakukan doa, praise and worship kembali pada pagi harinya. Oleh karena itu, praise and worship tidak boleh hanya dilakukan hanya 10 menit atau 15 menit saja. Kan gak apa-apa, yang penting kan saya worship. Oh tidak, saudara. Minimal saudara harus lakukan setengah jam atau 1 jam untuk worship. Untuk pemula, saudara bisa memulai setengah sampai dengan 45 menit untuk worship. Atau saudara mau mengikuti saya boleh. Saya lakukan setiap worship selama 50 menit dan sisanya untuk doa syafaat dan membaca Alkitab. Dan itu saya sudah lakukan kurang lebih 20 tahun, saudara. Karena ketika Tuhan datang kepada saya, Tuhan mengajarkan saya secara langsung dan Tuhan meminta saya untuk melakukan worship, baca Alkitab, dan doa syafaat. Abaikan jika ada yang mengatakan saudara seorang Kristen fanatik dan buang-buang waktu jika lakukan hal ini setiap hari. Karena bagi orang dunia, hal itu adalah suatu kebodohan dan buang-buang waktu. Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak mau sedia payung sebelum hujan. Orang dunia maunya hujan lebih dahulu baru cari payung. Dan anak-anak Tuhan tidak ya. Saudara lakukan doa praise and worship, doa syafaat setiap hari, ibarat saudara sedang membangun rumah di atas batu karang, bukan membangun rumah di atas pasir. Hanya orang bodoh yang mau membangun rumahnya di atas pasir. Karena ketika ombak besar menerjang, maka robohlah rumah tersebut tersapu ombak. Jangankan ombak besar, saudara, ombak kecil saja rumah tersebut sudah goyang. Saudara harus menjadi Kristen yang cerdas, smart, tidak mudah dipengaruhi. Saya mau tanya, bukankah membangun rumah di atas batu karang tentunya tidak mudah, bukan? Mengapa? Karena membutuhkan perjuangan yang keras untuk melawan kedagingan saudara, yaitu roh-roh dunia yang masih melekat pada diri saudara. Keinginan untuk memanjakan diri saudara selalu. Karena saudara terbuai dengan rutinitas dunia yang sudah berpuluh-puluh tahun melekat dengan diri saudara. Padahal itu semua tidak memberi dampak positif apapun bagi hidup dan kekekalan saudara. Doa praise and worship, doa syafaat, adalah sebagai persembahan wangi-wangian bagi Tuhan yang memberikan aroma harum yang sangat menyenangkan hati Allah Bapa. Saudara sedang menarik simpati hati Allah Bapa agar berpaling, mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Jika saudara lakukan dengan konsisten, saudara akan menerima vision dan penglihatan dari Tuhan. Tuhan akan membongkar semua yang terjadi di alam roh terhadap diri dan hidup saudara. Saudara harus prioritaskan hal tersebut yang saya sampaikan ini. Karena jika saudara prioritaskan doa, praise and worship, doa syafaat, berarti saudara sedang memprioritas dan membangun kerajaan Allah di dalam keluarga dan lingkungan saudara. Allah akan meraja atas hidup saudara. Jika saudara prioritas, Allah pun akan prioritas terhadap saudara. Saudara akan menjadi biji mata Allah, menjadi anak kesayangannya. Jika tidak, saudara akan dikuasai oleh kerajaan dunia dan hidup saudara akan penuh dengan keduniawian. Jika prioritas, berarti saudara tidak akan tunda-tunda lagi. Praise and worship yang saudara lakukan akan terimpartasi kepada sikap dan perbuatan saudara sebagai output dari praise and worship yang saudara lakukan. Jadi jangan dibalik ya. Oh, buat apa saya praise and worship? Sikap saya saja belum berubah. Karakter saya saja masih buruk. Justru praise and worship itu perlahan-lahan akan merubah saudara menjadi memiliki karakter seperti Kristus. Saudara harus obey atau taat dulu, baru saudara bisa berubah.
Bukankah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan terlebih dahulu? Karena dengan melakukan praise and worship lah, roh-roh dunia itu akan terusir dan tergeser dari tubuh saudara. Roh-roh dunia itu panas dan tidak bisa menetap lagi di dalam tubuh saudara. Saya percaya Roh Allah akan memampukan saudara untuk naik ke gunung Tuhan, untuk membawa anak-anak dan keluarga saudara kepada hidup yang berkemenangan dan masuk ke dalam rencana Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.